Selamat malam Tribuners, jumpa bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Tribun VIP edisi Selasa 22 Juli 2026. Dan tentunya salam sehat juga salam bahagia untuk kita semua karena hari ini kita juga akan membahas tema yang begitu menarik, yakni The Japan Foundation, Jembatan Pertukaran Budaya Jepang Indonesia. Di mana kita ketahui bahwa selama puluhan tahun tentunya sudah terjalin ya kerjasama antara Jepang dan Indonesia, tetapi bukan hanya di bidang atau di sisi ekonomi ataupun juga investasi, tetapi juga ada satu sisi yang perlu kita bahas juga lebih lanjut, bagaimana kemudian pertukaran budaya, juga pendidikan, bahasa, kemudian juga seni yang dimana bisa mempertemukan dua negara, Indonesia dan juga Jepang. Nah, ada satu lembaga yang tentunya berperan besar juga dalam mempertemukan atau juga menjembatani antara pertukaran itu, ada datangnya dari The Japan Foundation. Dan kali ini yang begitu spesial juga karena kita sudah kedatangan Director General The Japan Foundation Jakarta. Beliau adalah Bapak Inami Kasumi yang tentunya juga sudah fasih berbahasa Indonesia ternyata ya Tribuners. Dan langsung saja kita sapa tanpa berlama-lama, sudah hadir di studio Tribun Timur jauh-jauh dari Jakarta. Wah, selamat malam Inami-san. Ya, terima kasih atas undangannya. Iya, terima kasih juga sudah berkenan untuk hadir langsung di studio Tribun Timur, dan kita akan berkenalan juga kepada seluruh Tribuners Inami-san. Mungkin izin buat Tribuners, ini kan ya walaupun sebagian Tribuners pasti sudah tahu juga ya bagaimana kemudian tadi kita bahas budaya, kemudian bahasa, untuk menyapa seseorang itu biasanya kalau di Jepang ditambah san ya Bapak? Ya, betul. Iya, tapi kalau di Indonesia kan sudah sering Bapak Inami. Tapi mungkin buat Tribuners, kali ini kita akan mohon izin untuk menyapa Pak Inami-san gitu. Oke, dan kabarnya gimana Inami-san? Ya baik, terima kasih. Makanya karena itu saya juga panggil Tio-san sebaliknya. Oke. Ya, terima kasih. Ini kebetulan kami Japan Foundation hari ini bisa hadir di Makassar sini, dan kami juga sangat senang bisa bertemu dengan para Tribuners. Ini ya terus terang sampai saat ini saya belum menjadi langganan Tribun Timur, tapi ya nanti malam saya pasti akan cek Tribun Timur. Okay, so this is your first time to come our office. Yes. Ya, Tribun Timur ya. Tapi mungkin untuk pemberitaan itu sudah sejak lama. Karena Inami-san ternyata udah sejak tahun 1900 berapa ya tadi? 95. 95 ya, iya itu waktunya kayaknya belum Vio lahir. Bukan kayaknya, tapi memang belum lahir. Tapi udah ditugaskan di Jakarta ya, Inami-san. Kemudian saat ini ditugaskan lagi untuk berada di Jakarta khususnya. Dan kali ini begitu spesial juga karena datang di Kota Makassar langsung nih. Tentu ada tugas juga yang harus dikerjakan, kemudian atau juga disebarluaskan edukasi sosialisasi mungkin ya. Oke, tapi kita sebelum sampai sana Inami-san mungkin bolehlah kita kenalan dulu dengan lembaga yang tadi Vio katakan, tentu berperan besar dalam menjembatani ya bagaimana pertukaran budaya itu sampai bisa terjalin sampai dengan saat ini. Nah, untuk sejarah sendiri Inami-san boleh disebarkan juga di tayangan kita hari ini, senior kita yang kita tayangkan ini, bagaimana kemudian sejarahnya hadirnya The Japan Foundation. Oke. Terus visi misi besar apa yang hingga saat ini masih diemban? Terima kasih. Silakan. Kami Japan Foundation adalah lembaga internasional di bawah naungan pemerintah Jepang, khususnya di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Jepang. Dan kami Japan Foundation pertama didirikannya pada tahun 1972 di Jepang, kemudian tidak lama kemudian pada tahun 1974 buka kantor cabang di Indonesia. Jadi kami Japan Foundation bergerak di Indonesia itu cukup lama, lebih dari 50 tahun di sini. Dan misi kami adalah menciptakan persahabatan yang baik di antara negara Jepang dan luar negeri untuk melalui budaya dan bahasa dan dialog membuat hubungan baik dan lingkungan baik untuk Jepang dengan luar negeri, dan membina persahabatan dan kepercayaan dan saling pengertian. Iya, betul. Persahabatan dan saling pengertian sehingga terciptalah bagaimana saat ini lingkungan atau environment yang bisa saling mendukung satu sama lain gitu ya antara Jepang dan juga Indonesia. Tapi mungkin kalau tujuan hadirnya ini tadi selain menjembatani, itu pasti ada tujuan dari Jepang sendiri, lembaga ini sampai hadir di Indonesia. Mungkin seperti apa di sisi lainnya? Sebenarnya Jepang tidak ada alasan khusus. Memang
Jepang ini mungkin seperti banyak yang saya ketahui. Jepang itu tidak seperti Indonesia, tidak kaya dengan sumber daya alam. Ya, karena itu untuk negara Jepang, kemitraan atau hubungan yang baik itu suatu hal bisa dikatakan vital issue atau suatu misi yang mutlak dikabulkan. Kalau tidak ada hubungan yang baik dengan antar negara yang lain, tentu bukan hanya bisnis atau ekspor impor atau pertukaran orang, itu pun sangat sulit. Karena itu Jepang selalu membutuhkan pengertian dari negara-negara yang lain. Dan kalau kita mau berhubungan dengan luar negeri atau negara yang lain, menjadi hambatan adalah kesalahpahaman atau kekurangan pengertian, terutama latar belakang sejarah atau budaya atau cara berpikirnya orang setempat. Untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti itu, yaitu yang dibutuhkan adalah saling pengertian melalui pertukaran budaya, saya rasa. Baik, berarti mungkin fokusnya bagi Tribuners yang lebih ingin mengetahui bahwa The Japan Foundation ini memang khusus dalam hal cultural diplomacy ya, begitu, bukan yang kemudian ke ekonominya, investasinya, ataupun tadi ekspor impornya gitu ya. Dan yang membedakan The Japan Foundation dengan lembaga dari internasional yang lain, betul. Fokusnya ada pada hal apa? Mungkin ada pilar utama atau mungkin hal-hal fokus yang kemudian menjadi visi dari The Japan Foundation itu sendiri. Iya, betul. Ternyata di Jepang atau khususnya di Indonesia, lembaga internasional yang pemerintah Jepang itu sangat banyak. Kami Japan Foundation, seperti saya katakan, di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Jepang. Kemudian ada satu lagi lembaga internasional di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Jepang adalah mungkin ini organisasi ini lebih dikenal di Indonesia, namanya JICA, yang membangun jembatan, jalan, atau kalau Jakarta membuat MRT dan bikin pelabuhan, itu semuanya JICA. Ini bantuan namanya ODA, Official Development Assistance. Kemudian kalau di bidang yang lain, misalnya tourism, sekarang banyak turis-turis datang ke Jepang. Untuk mempromosi turisme adalah ada sebuah organisasi namanya JNTO, Japan National Tourism Organization, dan hubungan bisnis, impor ekspor dan perdagangan. Ada organisasi namanya JETRO, Japan External Trading Organization. Ini di bawah naungan Kementerian Perdagangan Jepang. Masih ada organisasi yang lain, banyak. Tapi memang fokusnya adalah bagaimana kemudian budaya yang lebih ditonjolkan gitu ya. Kalau kami Japan Foundation itu di bidang pertukaran kebudayaan, khususnya ada punya tiga pilar tiang, yaitu satu seni budaya, pertukaran seni budaya. Yang kedua itu bahasa Jepang. Yang ketiga adalah studi Jepang dan dialog intelektual. Baik, mungkin boleh kita bahas satu-satu. Ini kan kalau tadi seni budaya, yang dimaksudkan itu seni budaya yang sudah berjalan mungkin itu antara menjadi jembatan antara budaya Jepang dan Indonesia, itu apakah kemudian dipertemukan atau terjadi akulturasi atau seperti apa? Misal. Dan kalau kegiatan di bidang seni budaya itu juga cukup bermacam-macam. Yang paling sederhana, yang gampang itu mempromosi atau memperkenalkan budaya Jepang melalui berbagai bidang kegiatan di berbagai bidang seni budaya. Misalnya film. Kalau film namanya Japanese Film Festival JFF. Ini secara rutin, walaupun kami Japan Foundation mengadakan festival JFF, Festival Film Jepang, 9 kota di Indonesia, termasuk Makassar. Jadi setiap tahun kami mengadakan JFF di sini. JFF ya, misalnya? Japan Film Festival. Lalu kalau di bidang sastra atau sastra, Makassar di sini sangat terkenal dengan festival namanya Makassar International Writer Festival, MIWF. Kami kerjasama dengan MIWF, setiap tahun mendatangkan novelis atau editor dari Jepang untuk bikin seminar atau diskusi di dalam rangka MIWF. Dan masih ada banyak kegiatan yang lain, misalnya namanya juga budaya, itu
mungkin di sini juga ada yang bisa kenal budaya namanya ikebana, itu merangkai bunga, atau sado itu upacara minum teh. Ya. Macam-macam seperti itu. Itu sangat banyak. Dan juga tidak hanya program-program seperti itu, kami juga mendatangkan grup teater dari Jepang atau bikin pameran seni rupa di Indonesia. Sebaliknya juga kami pernah mengundang beberapa grup teater dari Indonesia ke Jepang untuk pentas di sana. Juga pernah tayangkan film-film Indonesia di Jepang juga. Ini ada satu memori juga dalam ingatan Vio di tahun 2000. Pada masa saat masih jadi mahasiswa baru. Iya, itu ada tadi Japan Film Festival. Itu kayaknya kalau nggak salah diadakan di satu teater, satu gedung untuk nonton bersama, studio, gitu. Iya. Tapi saya lupa sih filmnya judulnya apa. Tapi yang berkesan itu adalah film itu menampilkan bagaimana cara pengambilan gambar orang Jepang hanya satu kali take. Jadi semua langsung satu kali take dengan durasi 1 jam. Iya, itu sangat berkesan bagi Vio. Hanya satu kali ikut JFF itu. Ya tolong ikutan. Juga nanti akan ternyata setiap tahun bahkan ada gitu ya. Pasti ya. Dan itu mengapa kemudian memilih Makassar sebagai tempat untuk pemutaran film dari Japan Film Festival itu? Inami-san mungkin boleh jelaskan. Ya, karena Makassar ini sangat kaya dengan budayanya, dan terutama pusat aktivitas di Indonesia bagian timur, melahirkan banyak budayawan. Misalnya salah satunya Mas Ridi Diza. Mas Ridi Diza itu mitra Japan Foundation dari dulu. Dan juga banyak kine club di Makassar sini yang pecinta penggemar film, sangat banyak orang di Makassar di sini. Betul. Ya, karena itu kami kerjasama dengan organisasi yang organisasi kine club Makassar sini untuk membuat JFF di sini. Biasanya kami mengadakan JFF Japan Film Festival bukan kami Japan Foundation sendiri, selalu ada kerjasama dengan masyarakat atau orang-orang setempat. Umpamanya tahun lalu pertama kali kami mengadakan JFF di Kalimantan, di Balikpapan. Itu pun kami kerjasama dengan kine club setempat. Jadi bukan hanya di Makassar sebenarnya, tapi bagaimana kemudian budaya yang ada di Indonesia seluruh wilayahnya dimaksimalkan. Dan kami bisa membuat program-program atau acara yang berhubungan dengan budaya Jepang itu karena ada basisnya di Kota Makassar. Betul. Basisnya itu tadi ada banyak SDM yang kemudian juga suka dengan film gitu ya, Inami-san. Tadi mungkin yang pertama tadi seni budaya. Salah satunya membahas soal film, yang kedua bahasa. Ini kan kita juga lihat belakangan ini begitu banyak generasi-generasi muda itu sudah berlomba-lomba untuk mempelajari bahasa Jepang. Nah, bagaimana menurut Inami-san dengan adanya perubahan yang begitu pesat? Banyak orang yang ingin berlomba-lomba untuk mempelajari bahasa Jepang. Sebenarnya fenomena ini bukan akhir baru-baru ini saja. Betul. Sebenarnya dari sejak puluhan tahun ada gerakan seperti ini. Kami Japan Foundation setiap 3 tahun sekali melakukan survei secara internasional seluruh dunia. Itu survei pendidikan bahasa Jepang. Itu kami mengirim angket ke semua lembaga yang kira-kira bisa dipelajari bahasa Jepangnya di seluruh dunia. Kemudian mengumpulkan hasil angket, kemudian menghitung dan mengumpulkan hasil datanya. Ini sudah kami mengadakan sejak tahun 80-an dan cukup lama. Setiap tahun 3 tahun sekali. Dan menurut survei kami yang terbaru adalah tahun 2024. Ini Indonesia adalah peringkat kedua di dunia dari segi jumlah pembelajar bahasa Jepang. Lebih dari 700.000 orang belajar bahasa Indonesia. Dan 90% dari 700.000 orang itu mereka belajar di tingkat pendidikan menengah, yaitu SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Ini tentu untuk kenapa begitu banyak pembelajar SMA, SMK, dan madrasah aliyah belajar bahasa Jepang. Itu memang ada usahanya dari kami Japan Foundation juga. Kami dari sejak tahun
80-an atau 90-an ya, pokoknya sebelum tahun 2000, kami kerjasama dengan Kementerian Dikbud waktu itu, sekarang Kementerian Diktasmen, membuat kurikulum pelajaran bahasa Jepang dan membuat buku teks dan juga membina guru bahasa Jepang melalui Balai Pendidikan Dikbud. Oke, jadi memang sudah sejak lama, bahkan sudah membuat survei, menyebarkan angket tadi ya. Oke, tapi mungkin yang terlihat, karena ini kan juga sudah eranya digital, makanya semakin masif lah kita melihat, wah banyak juga yang berlomba-lomba untuk belajar untuk bisa ke Jepang, entah itu untuk pendidikan, bekerja, iya, dan sebagainya gitu. Dan ini mungkin ada dari tahun ke tahun, tentu ada peningkatan dong yang dilihat oleh Inami-san. Iya, tentu. Kalau fenomena akhir-akhir ini itu lebih banyak mereka yang ingin belajar bahasa Jepang untuk bekerja di sana. Itu gelombang atau ombak. Betul, gerakan besar. Yang sangat besar. Sekarang institusi namanya LPK, Lembaga Pendidikan Kejuruan, itu seperti berjamur, tumbuh di sana sini. Itu memang ya, dan salah satu negara tujuan adalah Jepang. Kami sangat berterima kasih dengan Indonesia karena banyak tribunal, terutama tribunal atau banyak orang Indonesia sudah tahu Jepang ini sekarang jadi kekurangan tenaga kerja. Karena masyarakat sekarang makin menua, usia rata-rata orang Jepang sekarang sekitar 50, usia 50. Itu 50 masih bekerja? Atau untuk pensiun? Usia rata-rata masyarakat Jepang itu 50. Masyarakatnya di angka 50 di Indonesia tahun. Sekitar, kalau tidak salah Indonesia sekarang sekitar 30 sampai 31. Betul. Kebanyakan dia usia produktif kalau di Indonesia, makanya Jepang juga membutuhkan tenaga kerja banyak. Tenaga kerja, dan ini juga kabar baik juga lah bagi warga negara Indonesia gitu ya, bisa kemudian mendapat kerja juga di negara Jepang dengan tadi bisa juga kemudian ikut bagaimana informasi-informasi yang bisa dibagikan dari The Japan Foundation itu sendiri. Gitu. Karena tadi ada 3 pilar utama ya, tadi sudah seni budaya, lalu bahasa, yang ketiga adalah bagaimana studi Jepang dan dialog. Kalau dari segi studi Jepang, kami selalu kerjasama dengan perguruan tinggi, ya, karena juga namanya studi Jepang. Untuk anak SD atau SMP sangat sulit untuk menjalankan studi Jepang. Jadi karena kami kerjasama dengan perguruan tinggi ya. Jadi membantu untuk memberi semacam fellowship, yaitu belajar di Jepang, atau juga membuat seminar, simposium, atau acara-acara seperti itu, studi banding segala macam. Kemudian untuk dialog, kami sering kerjasama dengan namanya think tank, yaitu lembaga-lembaga penelitian di Indonesia, misalnya BRIN, Badan Riset dan Investigasi Nasional, yang dulu namanya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini kami ada kerjasama dengan mereka, dan juga dari think tank swasta juga ada, dan tidak setiap tahun tapi secara rutin kami mengundang para pakar atau ilmuwan cendekiawan dari Indonesia ke Jepang. 2 tahun lalu kami mengundang Ibu Alisa Wahid untuk mengadakan dialog dengan para ahli agama di Jepang. Jadi kegiatan seperti itu yang kegiatan seperti itu. Jadi ada pertukaran juga ya, people exchange atau biasanya kan student exchange ya. Tapi ini karena lingkupnya lebih tinggi lagi, perguruan tinggi, makanya pertukaran mahasiswa dengan mahasiswa, ataupun sebaliknya dosen mungkin juga boleh. Lebih pertukaran mahasiswa itu tidak ada. Untuk kalau di bidang mahasiswa atau beasiswa itu ada lembaga organisasi yang lain dari Jepang, namanya JASO, Jaya SSO, yang mereka memberi beasiswa bagi mahasiswa pelajar Indonesia yang mau belajar di Jepang. Baik, berarti untuk spesifiknya tadi untuk studi di perguruan tingginya yang dimaksud adalah bagaimana? Ya, simposium, seminar. Simposium, lebih ke simposium aja, pertemuan gitu ya? Atau pertukaran dosen atau pakar ilmuwan. Dan mungkin spesifiknya lagi, Tribuners sudah penasaran juga, Inami-san, ini datang
ke Makassar untuk di tahun ini, bulan ini. Terakhir kayaknya datang bulan Mei 2026. Iya, itu tadi kegiatan MIWF ya. Dan di bulan ini Juli 2026, tujuan utamanya datang ke Makassar ini sepertinya ada kegiatan besar yang akan terlaksana. Boleh disampaikan tujuannya seperti apa? Banyak. Ya, jadi besok tanggal 23 Juli kami akan mengadakan acara sosialisasi bahasa Jepang di Makassar sini. Sosialisasi bahasa Jepang, kami mengundang para sekolah-sekolah SMA, SMK dan madrasah alia, dan juga kami mengundang staf dari Kementerian Diktasmen dari Jakarta juga, dan mengundang dari Dinas Pendidikan dan juga Kanwil Agama Makassar di sini untuk membicarakan mengenai sosialisasi bagaimana untuk memperkembangkan pendidikan bahasa Jepang khususnya di tingkat SLTA. Artinya goals-nya atau hasil akhir yang diharapkan dengan adanya sosialisasi besok? Harapan kami itu melalui acara sosialisasi itu ada beberapa sekolah yang punya keinginan atau punya minat untuk membuka program baru di tingkat SMA SMK. Oke, harapannya seperti itu. Makanya tadi dilibatkan tadi guru, kemudian yang pembuat kurikulum dan sebagainya, bahkan juga sampai dengan dari kantor kantor agama gitu ya. Kanwil agama itu untuk madrasah alia, dan untuk SMK, SMA dan SMK itu Dinas Pendidikan. Nah, pasti pertanyaan besar dari Tribuners melihat Inamisan jauh-jauh datang, kemudian sasarannya adalah tadi untuk bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk bahasa di tingkat menengah ya, sekolah menengah itu bisa kemudian diterapkan di sekolah-sekolah SMA ataupun SMK ataupun juga madrasah. Itu sebenarnya yang dilihat mengapa kemudian Makassar yang dipilih. Padahal kan banyak juga nih di luar sana SMA, SMK yang juga lebih banyak jumlah siswanya atau mungkin juga lebih ya dari segi keterampilan atau akademisi lebih unggul lagi nih. Memilih Makassar kenapa? Ya, karena ini ceritanya tentang bahasa Jepang dan di level SLTA, tingkat pendidikan menengah. Betul. Khususnya kami punya dua alasan. Yaitu satu alasan, ini yang tadi saya lupa atau belum sempat menyebutkan, satu lagi program dari Japan Foundation adalah Nihon Partners. Nihon Partners ini kami Japan Foundation mengirim warga Jepang sebagai asisten guru bahasa Jepang di Indonesia. Setiap tahun kami mengirim atau mengundang dari Jepang, jumlahnya kurang lebih 120 orang untuk di seluruh Indonesia, dari Sumatera Utara sampai Sulawesi, dan kalau di bawahnya itu Bali, Pulau Lombok. Di Kota Makassar di sini juga setiap tahun secara rutin kami mengirim 7-8 orang yang partners di SMA SMK di Kota Makassar di sini. Dan ini untuk program tentu tidak hanya untuk membantu pendidikan bahasa Jepang di sini, tapi juga young partners yang tadinya sangat awam tentang Indonesia, sama sekali tidak tahu Indonesia, tapi begitu sampai di sini dan setelah tinggal sekian bulan di sini, minimum ya setengah tahun, 6 bulan ada di Makassar. Setelah kembali ke Jepang, mereka jadi fansnya Indonesia dan fansnya Makassar. Mereka cerita tentang Indonesia itu seperti begini, Makassar itu seperti begini. Lalu melalui mereka kami bisa mempromosi Indonesia di dalam masyarakat Jepang. Jadi ini juga salah satu program dalam rangka program kebudayaan juga. Nah, ini Young Partners kami hanya bisa kirim ke sekolah-sekolah yang ada pendidikan bahasa Jepangnya dan ada guru bahasa Jepangnya. Ya, karena mereka adalah hanya asisten. Mereka bukan guru, tapi asisten guru. Mereka memberi bantuan kepada guru-guru bahasa Jepang orang Indonesia. Di dalam ruang kelas atau di luar kelas juga. Nah, untuk itu kami ya kebetulan sekarang ini buka open call, membuka
pokoknya terbuka untuk mencari proposal dari sekolah-sekolah penempatan yang partners. Iya. Akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, proposal dari Makassar agak sedikit menurun. Fenomena inilah yang Itu, membuat padahal Japan Foundation padahal saya rasa Makassar ini sebagai pusat kegiatan, pusat kebudayaan atau pusat aktivitas Indonesia bagian timur, betul, potensinya sangat tinggi. Betul. Sekolah-sekolah cukup banyak. Iya. Tapi kenapa proposalnya sedikit? Itu salah satu alasannya. Salah satu alasannya itu. Iya. Alasan lainnya tadi sudah disampaikan juga bagaimana kemudian program yang dihadirkan oleh Japan Foundation ini bisa berguna juga bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda yang ada di Kota Makassar gitu. Oke, berarti pembacaan ini sudah ada sejak tahun lalu kah? Bahwa ada penurunan proposal dari Makassar atau seperti apa nih, Ina misalnya? Penurunan atau tidak bertambah. Berarti stagnan ya? Iya, jalan di tempat. Oke, bukan penurunan drastis, tapi tidak ada penambahan. Ya, betul. Makanya dihadirkan lagi sosialisasi seperti ini, melibatkan banyak peran. Tapi mungkin peran dari pemerintah daerah sendiri, Ina Misan melihat pemerintah daerah Kota Makassar bagaimana mendukungkah pertukaran budaya ini, atau sejauh ini masih juga berupaya Ina Misan datang ke pemerintah atau seperti apa? Saya rasa dan saya berharap antusias sekali. Ya karena itu untuk acara besok sosialisasi dari kantor dinas pendidikan atau kampung agama juga mereka bersedia untuk ikut acara bersama-sama. Oke. Satu pertanyaan penting juga, apakah The Japan Foundation membuka peluang bekerja sama dengan media lokal seperti Tribun Timur? Kalau seandainya Tribun Timur bersedia, ya kami juga sangat bersedia. Oke, Kak. Jadi nanti kita mungkin bisa discuss lagi ya, Ina Misan, terkait apa saja yang bisa dipublikasikan dan dikerjasamakan, dimitra-kan pastinya juga dengan bersama The Japan Foundation. Dan kami juga sudah tahu Tribun Timur adalah salah satu mitra dari kantor konsuler pemerintah Jepang di Makassar sini. Saya sudah dikasih tahu dari Bapak Wahashi, ketua kantor konsuler Jepang di sini. Kalau seandainya Ina Misan datang ke Tribun Timur, tolong sampaikan salam hangat dari saya, katanya. Oke, salam balik ya. Iya. Nantinya kita bisa discuss lagi lebih lanjut. Tapi ada satu pertanyaan penting juga. Jadi seluruh program tiga pilar utama tadi yang kemudian diinisiasi oleh The Japan Foundation, apakah ini juga ada batasan umurnya atau semua umur segmen itu bisa ikut juga seluruh program yang dihadirkan oleh The Japan Foundation? Itu memang tergantung programnya. Seperti film. Tentu semua film itu tidak bisa ada ratingnya juga. Betul. Seperti itu. Disesuaikan dengan ratingnya dan usianya ya. Iya, betul. Lalu yang kedua, kalau bahasa terbuka untuk umum juga atau mungkin ada juga batasan? Untuk program bahasa Jepang untuk umum, kami punya online site. Online website untuk belajar bahasa Jepang. Namanya Minato, Minato, Minato. Minato bahasa Jepang itu namanya pelabuhan. Minato ini website untuk orang yang barang siapa yang ingin belajar bahasa Jepang, ini bisa belajar bahasa Jepang secara gratis. Dari tingkat semula, tingkat awal, tingkat 0 sampai tingkat menengah. Ada materi pelajaran dalam website itu. Jadi bisa juga ada misalnya belajar bahasa Jepang melalui video atau manga, anime. Ada. Ada semua tersedia di Minato itu. Dalam website Minato itu. Dan bisa dibuka, diakses oleh siapa saja. Tidak ada batasan umur, Tribuners. Jadi kalau misalnya mau juga mengenali bagaimana budaya dari Jepang, semua sudah tersedia di websitenya Minato.com kah? .co.id kah? Atau kalau sudah cari Minato, Minato, terus Japanese language atau bahasa Jepang, Google saja. Langsung aja terbuka yang paling atas ya. Berarti. Oke. Dan ini tadi sesuai dengan pertanyaan sebelumnya, apakah ada segmentasi dari tiga pilar utama The Japan Foundation? Selanjutnya, apakah juga misalnya ada teman-teman komunitas yang mungkin mau berkolaborasi dengan The Japan Foundation, apakah juga dibatasi kah atau terbuka untuk umum juga?
Memang itu juga tergantung programnya. Oke, baik. Seperti yang saya katakan untuk Jepang Film Festival JFF, kami sudah punya mitra di Makassar di sini. Berarti harus melalui mitra kah? Ya karena itu untuk kalau siapa yang mau nonton film Jepang, silakan datang ikut JFF, Jepang Film Festival. Itu akan ditayangkan atau diadakan di CGV di sini. Ya, kompleks CGV. Kemudian untuk Makassar International Writers Festival (MIWF) itu memang belum terbuka untuk umum. Orang siapa datang ke Fort Amsterdam, Rotterdam. Rotterdam. Rotterdam, lokasi dari kegiatan MIWF. Nah, kemarin saya datang ke sana bukan hanya sastrawan atau ilmuwan, anak-anak kecil pun ikut datang di sana. Betul, karena juga ada ya selain tadi mau dapat literasinya, juga saat ini kan pasti bekerja sama dengan UMKM juga dari kegiatan yang terselenggara tersebut. Oke, baik. Inamisan mungkin terakhir ya sebelum kita ke closing statement, Vio ingin mewakili Tribuners juga menanyakan bagaimana kemudian kesan-kesan Inamisan ini sudah kali keberapa datang ke Kota Makassar. Kuliner yang paling disenangi? Ini walaupun template, tapi kayaknya sepertinya saya harus tahu juga deh kesukaan dari Inamisan, dari kuliner, gastronominya dari Makassar yang disuka apa? Ada, coba saya nggak mau bantu, coba. Oke, dilihat dulu kayaknya kali ini. Nah. Yang enaknya itu, palu basah. Palu basah. Selain palu basah, ada lagi? Selain palu basah, ya coto Makassar tentu. Coto Makassar ya sangat terkenal, itu sudah umum. Oke, tapi yang belum umum itu ya palu basah itu yang. Oke, palu basah. Ini baru pertama kali saya dengar, kayaknya nggak pertama kali banget sih. Tapi yang lain, kudapan lain. Jalangkote. Pernah coba Inamisan? Itu belum. Belum ya? Oke, nanti dapat rekomendasi. Jalangkote itu kayak ada kulitnya, terus isiannya ada bihun, tau bihun? Tahu. Iya, bihun, kemudian wortel, ada kentang juga, tergantung juga pembuatnya. Iya, bisa bervariasi juga. Dikukus atau dimasak? Digoreng. Oh, digoreng. Mantap banget. Mantap. Iya pasti. Kalau yang manis-manis, Inamisan suka yang mana? Ya, semacam es campur mungkin. Oke, nasi campur itu kayaknya masih es campur yang manis-manis. Es campur. Kalau pisang hijau gimana? Pisang hijau sih. Pisang hijau juga ya. Pisang hijau tadi Makassar. Iya, banyak juga di sini yang enak-enak. Jadi masuk rekomendasi juga. Ya. Oke, jadi closing statement-nya untuk Inamisan kepada seluruh Tribuners, izin mungkin boleh diajak juga seluruh Tribuners bisa menyukseskan juga seluruh program dari The Japan Foundation, khususnya datang ke Kota Makassar seperti apa, ataupun harapan juga kepada seluruh generasi muda yang ada di Kota Makassar. Ya, terima kasih. Ya, kami Japan Foundation yang berdomisili di Jakarta, tapi kami selalu berusaha untuk menyebarkan kerjasama dengan mitra-mitra di seluruh Indonesia termasuk Makassar. Seperti tadi saya katakan, kami setiap tahun secara rutin mengadakan pemutaran film Jepang yaitu JFF, dan juga ikut serta Makassar International Writers Festival, dan juga masih ada program yang lainnya. Dan tentu di bidang pendidikan bahasa Jepang, kami mengadakan seminar untuk guru, dan ada website terbuka untuk umum. Jadi barang siapa yang mau belajar bahasa Jepang bisa belajar secara gratis melalui website Minato. Jadi program seperti itu tolong perhatikan kegiatan kami Japan Foundation, khususnya melalui situs Instagram Japan Foundation JFJA. Melalui Instagram JFJA kami selalu update info-info yang terbaru. Jadi tolong follow JFJA. Betul, follow dan langsung lihat apa informasi terupdate-nya dan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dan juga sudah dihadirkan. Terima kasih banyak Inamisan atas waktunya juga sudah berkenan datang ke Tribun Timur. Terima kasih juga untuk seluruh Tribuners. Semoga informasi yang kita bagikan di malam hari ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Makassar dan juga masyarakat di Indonesia Timur. Tadi sudah disebutkan oleh Inamisan bahwa Makassar ini terpilih
terpilih menjadi kota tujuan karena tadi sebagai pusat betul, kegiatan Indonesia pusat bagian kegiatan timur. Indonesia bagian timur. Jadi kita harus berbangga juga sebagai warga Kota Makassar dan semoga juga kita harap ada peningkatan proposal ya yang masuk untuk bisa bekerja sama juga dengan The Japan Foundation. Paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan program-program ataupun juga tadi website yang sudah dihadirkan oleh The Japan Foundation untuk bisa bagaimana kita mengenali, menjembatani juga pertukaran dan persahabatan kedua negara Indonesia dan juga Jepang. Akhir kata saya Firna Najaratno mewakili Inami Sanda juga tim pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Arigato gozaimasu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.